Shalom, Halo, Om, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami sangat senang bertemu pemirsa The Safe Ministry kembali lagi di channel kami untuk sama-sama belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini kita masih juga mempelajari tentang kasih Allah. Dan judul besar pada minggu ini yaitu Kasih Allah yang penuh keadilan. Kita akan mempelajari lebih detail lagi akan kasih Allah yang penuh keadilan ini, tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan terima kasih atas pelajaran minggu ini yang akan kami pelajari. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing untuk bisa mengerti dan kami bisa mengetahui, bisa mendalami lagi akan kasih-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami bersyukur setiap harinya akan kasih-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, kita akan mulai masuk dari hari per hari. Pelajaran akan minggu ini, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan pengantar dari Pak Tobing. baik pemirsa The Safe Ministry, pelajaran kita minggu ini yaitu kasih Allah yang penuh keadilan. Ya, di ayat hafalan dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Wah, jadi pemirsa The Safe Ministry, mau tahu kapan kita boleh bermegah atau membanggakan diri? Ya, di Yeremia 9 ayat 24, kalau kita mau membanggakan diri, mau bermegah, ya mungkin dalam bahasa manusia, mau sombong-sombong dikit, ini ya bermegah karena apa? Aduh, terima kasih Tuhan, aku mengenal Engkau gitu ya. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah menunjukkan kasih setiamu, keadilanmu dan kebenaranmu di bumi ini. Jadi kita senang ya, boleh kita bangga ketika kita apa? Ketika kita menyadari bahwa kita mengenal Allah dan Allah itu baik sekali, kita kita tahu Allah itu adil, kita tahu Allah itu apa? Memiliki kebenaran. Boleh sampai di situ. Tapi kebanggaan kita ketika kita mengenal Allah ini jangan kebablasan. Jangan kita pakai menghakimin orang. Wah, kalian tuh terkutuk tuh kalian yang nggak mengenal Allah. Nggak usah sampai ke situ. Ya, tapi kita senang saja. Aduh, terima kasih Tuhan. Ya bayangkan kalau saya tidak mengenal Engkau Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena Engkau Allah yang adil, Engkau yang baik. Nah, kalau di beberapa atau di zaman dulu di daerah timur dekat kuno itu kan zaman dulu kan mereka banyak menyembah ilah-ilah itu ya. Ilah-ilahnya bentuknya macam-macam ya, dewa-dewanya banyak. Nah, kalau dewa-dewa atau ilah-ilah yang zaman dulu itu dan mungkin sampai sekarang masih ada, itu kejam-kejam loh, ya, kejam-kejam. Jadi makanya ada apa? Ada sampai mengorbankan anak gitu ya. Dia bawa ke ilahnya itu dia korbankan anaknya. Ya, ada yang anak sulung lah, terserah lah. Ada juga yang kalau zaman sekarang mungkin yang percaya sama dukun-dukun bahkan apa? Menjadikan anaknya tumbal misalnya ya, supaya mau jadi kaya ini dijadikan anaknya tumbal atau bahkan ada yang mengorbankan istrinya ya demi ilah yang disembah. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Allah itu karakternya itu memang sesungguhnya baik, benar ya dan Allah tidak berubah. Ya Allah tidak berubah. Jadi kalau di pelajaran minggu sebelumnya, oh Allah perjanjian lama kayaknya beda sama perjanjian baru, tidak. Karakter Allah itu tidak berubah. Karakter Allah tidak berubah, ya. Jadi kita akan lihat nanti bahwa ternyata bentuk bentuk kasih Allah itu adalah bahwa Allah itu harus adil, ya, harus adil. Dia tidak menyetujui hal-hal ketidakadilan yang dipraktekkan di bumi ini. Termasuk apa? Kejahatan, kalau di anak-anak bullying, ya, bullying, kalau di rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga. Allah juga tidak setuju ada penderitaan-penderitaan. Ada yang menindas, yang kuat menindas lebih yang kepada yang lemah itu bullying tadi ya, dan segala macam. Nah, nanti kita lihat. Ya, kita lihat bagaimana kasih Allah yang penuh keadilan itu. Apakah kasih itu memang ada hubungan dengan keadilan? Lalu kalau ada hubungannya, apa konsekuensi dari sebuah keadilan? Demikian sebagai pengantar bagi kita pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry sebagai topik pertama kita akan langsung membahas tentang kasih dan keadilan. Di mana
Di sini dikatakan bahwa kasih dan keadilan berjalan bersama-sama. Pak Tobing, apakah boleh diuraikan lebih detail lagi mengenai kasih dan keadilan ini? Baik, pemirsa The Safe Ministry, kalau seseorang katakan mengakui memiliki kasih, maka dalam perilakunya juga dia harus apa? Menunjukkan keadilan. Bagaimana dia bisa mengatakan kasih, tapi dia tidak adil? Dalam arti begini, bagaimana kita mengaku saya punya kasih, tapi dia berperilaku diskriminatif ke orang lain, ya, diskriminatif, membeda-bedakan, itu tidak adil, ya. Bagaimana misalnya, kita mengaku kasih, tapi kita masih melakukan hal-hal yang berbau dengan sara, ya, yang berbau dengan penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, Allah itu adil. Kasih dan keadilan itu harus beriringan. Ya, harus beriringan. Nggak bisa kita bilang bahwa kalau kasih tapi bisa diskriminatif. Nggak bisa. Ya. Dan Allah itu apa? Kalau kita baca di Mazmur 33 ayat 5, Yesaya 61 ayat 8 dan seterusnya. Allah itu memang senang sekali keadilan. Kenapa? Karena Allah memang melihat akibat dari dosa di diporak-porandakan oleh iblis. Sehingga apa? Orang yang lebih kuat menindas yang lebih lemah. Orang yang kaya memeras yang miskin. Orang yang pintar mengeksploitasi yang bodoh. Orang yang merasa memiliki badan lebih besar, dia dia sakitin orang yang lebih kecil. Ya, suami menyakiti istri atau sebaliknya. Allah Allah sudah melihat potensi seperti itu oleh karena apa? Oleh karena dosa. Sementara pemerintahan Allah itu sendiri landasannya apa? Dasarnya apa? Kebenaran dan keadilan. Ya, kebenaran dan keadilan. Ya, dalam dalam bahasa yang sederhana, ya, kita juga sudah pelajari di minggu lalu, ya, kalau sebuah kebenaran itu, ya, sebuah kebenaran itu kalau dipraktekkan, maka akan menuntut sesuatu yang adil. Dalam arti apa? Ada orang yang melanggar hukum, ya tentu bentuk keadilan untuk si pelanggar hukum, maka dia harus apa? Mendapatkan hukuman. Untuk yang tidak melanggar hukum, ya tentu ya dia bebas dari hukuman. Tetapi ketika kita bicara hukuman, ya, dalam bicara hukuman dosa, ini adalah sesuatu yang tidak semudah yang kita bicara undang-undang di negara ini. Ya, misalnya. Tapi kalau hukuman akibat dari dosa itu kan sungguh suatu wewenang atau satu kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Kita tidak boleh juga misalnya langsung semena-mena menghukum orang yang menurut kita salah, langsung semena-mena kita hukum dengan cara kita. Ya, nggak bisa juga seperti itu. Ada hal-hal yang memang itu bagian Allah. Ya, jadi ketika menurut kita ada orang, wah ini nggak benar ini beragamanya, lalu kita mau hukum, nggak bisa. Itu adalah area area wewenangnya Allah sendiri. Ya, nah, oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, tadi dikatakan kasih Allah yang penuh dengan keadilan. Karena Allah adalah yang adil, maka kita harus apa? Harus juga mempraktekkan keadilan itu. Coba kita ingat-ingat apa contoh-contoh ketidakadilan yang kita lakukan. Mulai dari apa? Mulai dari di rumah, ya, keluar dari rumah tetangga kita, di tempat pekerjaan, di gereja bahkan, ya. Di gereja praktek-praktek ketidakadilan juga sering terjadi, ya. Jangan karena misalnya di kelas sekolah sahabat anak-anak, jangan karena anak ini penampilannya bagus, rapi, ya kita senang. Lalu karena ada anak yang penampilannya agak belel begitu, menegur juga nggak mau, memberi tugas juga nggak mau. Ini bentuk ketidakadilan. Jangan ada seperti itu. Ya, para hamba Tuhan, para pemimpin jemaat, pemimpin organisasi, gembala-gembala, ya harus adil juga ke anggota jemaatnya. Ya, ya semua diperhatikan sama seperti Yesus, ya, pada waktu di dunia. Sementara ia memperhatikan orang miskin, dia juga berusaha mendekati orang kaya. Semua diperlakukan sama. Semua harus mendapat bagian yang apa? Bagian dari kasih Allah. Itu ya, kita juga jangan bergembira atas ketidakadilan, walaupun bisa saja kita menerima manfaat dari ketidakadilan itu. Ya, misalnya kita kita bagi kita yang berbisnis, kita mengambil untung yang berlebihan, atau mungkin ada salah transaksi, ya, salah transaksi, lalu
kita kita mendapat keuntungan dari kesalahan transaksi itu bentuk ketidakadilan bagi orang yang rugi tadi. Kita nggak boleh, kita tidak boleh juga menikmati itu. Ini penerapan-penerapan yang mungkin bisa kita perhatikan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kalau Allah itu sudah jelas, Allah yang adil, bentuk keadilan Allah itu dinyatakan di dalam pemerintahannya. Dia tidak mau apa? Dia tidak mengizinkan pemerintahan Allah dikendalikan oleh setan. Ya itu makanya Allah apa? Sampai mau mengirimkan Yesus ya untuk mati bagi kita dan dia bangkit dan itu sudah mengalahkan setan dan kita masih punya punya perjuangan lagi. Ya punya perjuangan lagi sampai benar-benar nanti Yesus datang kedua kali. Disitulah Allah menyelesaikan misinya untuk menuntaskan apa unsur-unsur ketidakadilan dari muka bumi ini. Demikian Saudara Beatrice dan pemirsa The Save ini. Baik, Pak Tobing. Dalam pemerintahan Allah yang penuh kasih dan penuh keadilan, dalam topik ini kita akan mempelajari bahwa Allah sepenuhnya baik dan benar. Pak Fajar, apakah bisa dijelaskan bagaimana Allah itu baik dan benar? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Apakah memang benar Allah itu sebetulnya Allah yang baik atau benar ya? Ini sebetulnya pertanyaan yang wajar ya. Kalau memang Allah itu memang baik, kenapa mesti harus ada kejahatan di atas muka bumi ini? Kenapa seakan-akan dia membiarkan itu ya? Tapi kita coba lihat, kita akan cek apa yang dikatakan oleh Alkitab ya, sebagai pegangan bagi kehidupan kita. Allah itu sebetulnya mengajak manusia untuk bersikap mengasihi dan adil, seperti halnya dengan karakter karakter Allah itu sendiri. Jadi sifat karakter Allah itu sepenuhnya adalah kudus. Dia setia, kemudian dia benar, dan dia adalah pengasih dan penyayang. Ini adalah sifat-sifat karakter daripada daripada Allah itu sendiri ya. Dan dia memberikan satu contoh kepada ciptaannya untuk mengikuti karakter daripada dia. Supaya kita juga sebagai umat manusia memiliki satu rasa kasih sayang kepada sesama manusia, kemudian memiliki sifat yang baik, yang benar dan adil dan tidak pernah melakukan satu kesalahan atau satu kejahatan. Ini ya, ini kerinduan daripada Tuhan kepada manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita coba lihat ada beberapa ayat yang ada di sini ya. Dalam Mazmur 92 ayat 16 dinyatakan bahwa Allah itu tidak ada kecurangan daripadanya dia ya. Berarti memang betul-betul bahwa Allah itu tidak ada satu kecurangan dalam dia. Allah itu memang betul-betul Allah yang benar ya, Allah yang benar. Allah tidak berbuat kelaliman ya, tidak berbuat kelaliman. Allah memilih yang terbaik untuk manusia. Jadi Allah itu memberikan yang terbaik untuk manusia. Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia itu untuk demi kebaikan dari manusia itu sendiri. Bahkan apabila mungkin manusia berpikir bahwa kenapa saya berdoa setiap saat? Kenapa Tuhan tidak izinkan, tidak penuhi permohonan doa? Tuhan memiliki satu rencana yang terindah bagi kehidupan kita itu sendiri ya. Dia memiliki pandangan ya, pandangan untuk kebaikan bagi kehidupan manusia itu sendiri ya. Mungkin barangkali ada satu pertimbangan-pertimbangan sehingga doa-doa yang kita layangkan itu belum dijawab oleh Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan memiliki satu rencana yang terindah ya. Allah tahu apa yang terbaik untuk semua manusia. Dia menginginkan yang terbaik untuk semua orang dan terus bekerja untuk memberikan hasil yang terbaik bagi semua yang terlibat ya. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu, mengizinkan itu untuk demi kebaikan manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita coba belajar bagaimana bahwa Allah itu sebetulnya sebagai seorang hakim ya, hakim yang penuh dengan pertimbangan, memberikan satu keputusan apakah ini kebaikan atau kejahatan, apakah ini akan diampuni atau ini akan dibiarkan ya. Tapi sebelumnya kita akan coba baca ada satu ayat-ayat yang bisa kita pelajari, khususnya di Mazmur 145. Mazmur 145 ayat yang 9 ya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi selain daripada baik, dia adalah penuh rahmat, penuh berkah, diberikan kepada semua orang. Kemudian ayat yang ke-13, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya sekali lagi ya, Tuhan itu adalah setia dalam segala perkataannya. Dia konsekuen, ya, dia berjanji dan dia lakukan itu. Dan dia memiliki penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kemudian ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ini luar biasa sekali ya. Jadi memang betul-betul Tuhan itu adalah penolong, penopang ya bagi semua orang yang sudah jatuh. Kepada siapa kita akan lari? Kecuali hanya kepada Tuhan ya. Ketika kita manusia jatuh dalam dosa, satu-satunya penopang, pelindung, pendamping yang setia itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, bahwa Allah yang kita nyatakan bahwa Allah sebenarnya baik dan benar, itu memang Allah yang betul-betul memiliki satu keadilan, rasa cinta kasih yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan yang semula. Kalau memang Allah itu baik, Allah itu memang benar, mengapa dia biarkan kejahatan itu ada ya? Ada saatnya bahwa Tuhan itu juga akan memiliki satu waktu bagi semua manusia yang melakukan satu perbuatan dosa. Akan ada satu waktu. Oleh karena Tuhan itu penuh dengan keadilan, ada satu waktu bahwa semua itu nanti akan dibinasakan, dimusnahkan demi kebaikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah baik dan benar. Dia rindu supaya kita juga memiliki sifat dan karakter yang sama, baik dan benar di hadapan sesama manusia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Kita sudah mempelajari bahwa karakter Allah itu baik dan benar. Dan di kali ini kita juga akan mempelajari mengenai bahwa karakter Allah yang tidak pernah berubah. Pak Tobi, bagaimana karakter Allah ini tidak berubah-berubah, padahal kita sendiri manusia seringkali berubah. Silakan Pak Tobi. Baik, di Malaki 3:6 mengatakan, Aku Tuhan tidak berubah. Kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 17, mempertegas lagi ya. Dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, jadi Allah itu tidak berubah. Allah dulu kasih, sama sekarang juga kasih. Ya. Lalu kalau ada yang mengatakan, oh beda kok waktu di perjanjian lama sama di perjanjian Allah. Ya. Moral, standar moral Allah itu tidak berubah. Cara pendekatan Allah, ya, treatment kepada manusia itu yang berbeda-beda Tuhan lakukan. Ya. Cara Allah menegur, cara Allah melatih kita itu berbeda-beda kepada setiap bangsa di zamannya, ya. Tapi bukan berarti ketika Allah dulu misalnya mengizinkan orang Israel berperang, bukan berarti oh Allah itu dulu tukang perang, ya, tukang begini, bukan. Karena pada zaman dulu memang itu cara yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa satu bangsa itu, terutama misalnya bangsa Israel, ya itu mereka memiliki Allah. Itu cara yang paling tepat pada saat itu. Pada saat sekarang Allah punya cara sendiri, ya. Apalagi ketika kita mendapat perintah mengabarkan Injil ke seluruh muka bumi dan segala macam. Kalau dulu belum memungkinkan dengan keterbatasan itu. Nah, sekarang Allah sudah melihat. Nah, jadi standar moral Allah itu tidak pernah berubah, ya. Cara menangani, cara memperlakukan itu yang Allah punya wewenang di situ, punya otoritas, mana cara yang terbaik. Kalau Allah sendiri itu sudah sifat dasarnya itu, ya, ya, atau dalam bahasa di 2 Timotius 2 ayat 13 ini dikatakan Allah itu tidak bisa menyangkal dirinya kalau dia apa? Kalau dia memang Allah pengasih. Jadi itu sudah naturalnya, ya, sudah keaslian Allah itu, keotentikan Allah itu memang pengasih. Dia nggak bisa sangkal itu. Ya, maka dalam bertindak apapun dia selalu berdasarkan kasih. Bahkan dikatakan di pelajaran sebelumnya pun bahkan ketika murka itu dirasakan oleh manusia pun itu adalah bentuk dari kasih Allah, ya, bentuk dari kasih Allah. Bahkan ketika Allah juga katakanlah menghukum Lucifer juga itu bentuk kasih Allah, karena kalau Allah tidak adil kepada seluruh malaikat maka nanti
maka nanti malaikat-malaikat yang lain tentu akan protes ketika ada pemberontak di sini dengan berbagai macam cara ditunggu, dengan ukuran waktunya Tuhan ditunggu pertobatannya Lucifer dengan pengikutnya, tapi mereka tidak mau juga, maka Tuhan mensterilkan surga dari itu. Nah, itulah bentuk bahwa karakter Allah itu tidak berubah, standar moralnya tidak berubah. Maka di dalam Ibrani 13 ayat 8 juga mengatakan apa? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu mungkin di antara kita ada yang pernah merasa kecewa, Yesus atau Allah ini udah berubah. Ya, dulu waktu yang lalu saya berdoa, Tuhan jawab begini, tapi saya sekarang berdoa sudah berminggu-minggu, berpuasa, berbulan-bulan, tapi nggak dijawab Tuhan. Yesus Kristus itu sama, ya, dari kemarin, saat ini maupun yang akan datang sampai selama-lamanya. Kalau doa kita misalnya tidak dijawab, beda dengan yang lalu, oh bukan berarti Allah yang berubah, tapi Allah tahu apa yang terbaik yang Dia harus berikan kepada kita. Pemirsa The Save Ministry ini, mari kita imani ini bahwa karakter Allah tidak berubah. Artinya Allah adalah yang kasih, Allah yang selalu bisa diandalkan, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Tapi jangan ukuran kita pakai, ukuran Allah. Ya, mari kita serahkan hidup kita dan mari kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan supaya apa? Supaya kita pun bisa tetap konsisten, ya, konsisten menyambut kasih Allah. Demikian pemirsa di Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Di pelajaran berikutnya yaitu suatu pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab bersama-sama. Allah yang menyesal. Mungkin di beberapa ayat pernah ditunjukkan bahwa ada kata-kata menyesallah Allah. Bagaimana Pak Fajar? Boleh dijelaskan? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ini menarik sekali ya. Allah yang menyesal. Apa maksud dari Allah yang menyesal? Padahal sebetulnya Allah itu kan bukan manusia ya. Kata-kata menyesal itu memang melekat sekali dengan manusia ya. Tapi ini diberikan kepada Allah. Apakah memang betul-betul Allah itu menyesal? Kita kita coba mencermati bahwa kita mencoba untuk mendalami sifat daripada Allah itu sendiri atau sifat karakter Tuhan yang kita sudah pelajari bahwa Dia itu adalah Allah yang adil, yang setia, yang penuh dengan cinta kasih, penyayang, suka mengampuni dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan atau Allah ini dianggap memiliki satu sifat yang menyesal. Menyesal seperti apa gitu ya? Menyesal seperti apa? Apakah dia menangguhkan penghukumannya atau seperti apa? Apakah dia menyesali apa yang sudah dilakukan ya? Apa yang sudah dilakukan gitu ya baru menyesal ya. Nah, kalau kita melihat bahwa sifat atau karakter Allah itu tentunya tidak pernah berubah, artinya dia konsisten. Ada beberapa ayat kitab suci yang menyebut bahwa Allah itu menyesal atau mengalah, tapi setidaknya bagi manusia, penyesalan itu mencakup pengakuan bahwa seseorang telah melakukan sebuah kesalahan ya. Melakukan seakan-akan kalau dalam bahasa manusia itu menyesal itu dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, apakah ini ditujukan juga kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah melakukan satu kesalahan sehingga dia menyesal? Tidak, tidak bisa ya. Tidak bisa. Justru yang menyesal sudah melakukan satu perbuatan itu lebih melekat kepada manusia. Tapi bagi Allah, sekali lagi bahwa Allah itu bukanlah manusia. Lalu apa yang dimaksud dengan Allah ini menyesal atau mengalah dalam hal apakah? Nah, ini kita coba pelajari. Bahwa ada beberapa ayat-ayat yang lain ya, Allah itu digambarkan mengalah dalam penghakiman itu sebetulnya sebagai salah satu bentuk respon ya terhadap pertobatan atau doa syafaat yang ditujukan manusia kepada Allah itu sendiri. Dan Allah berjanji bahwa jika manusia itu berbalik dari kejahatannya, dia akan berpaling dari penghukumannya yang sudah dirancangnya. Batalnya Allah dari memberikan penghukuman sebagai salah satu bentuk respon dia terhadap pertobatan manusia yang merupakan satu tema yang seluruh dalam Alkitab. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu menyesal, mengalah, itu dikategorikan bahwa dia itu memberikan satu respon yang positif terhadap pertobatan yang dilakukan oleh manusia atau pertobatan maupun doa-doa syafaat yang dilayangkan oleh manusia memohon ampun kepada Tuhan supaya penghukuman yang dirancangnya itu tidak jadi dilaksanakan.
Kemudian akhirnya bahwa Tuhan, Allah itu dikategorikan sebagai Allah yang menyesal, kemudian yang mengalah terhadap permohonan maupun pertobatan. Tapi yang jelas bahwa itu adalah salah satu bentuk respon positif dari Tuhan terhadap pertobatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kutipan juga bahwa dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-29 bahwa Allah itu bukanlah manusia yang harus menyesal. Manusia boleh menyesal karena dia sudah melakukan satu banyak kesalahan ya, tapi bagi Tuhan dia tidak pernah melakukan satu kesalahan maupun kejahatan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan sebagai anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Itu Bilangan 23 ayat yang ke-19. Nah, Allah atau Tuhan itu sendiri dia melakukan senantiasa sesuai dengan kebaikan dan firman-Nya. Allah melunak dalam hal penghukuman sebagai salah satu bentuk wujud respon terhadap pertobatan manusia. Justru oleh karena karakternya yang baik, karakter dia yang benar dan pengasih dan bermurah hati, dia Tuhan yang kita sembah itu dia mengalah untuk tidak memberikan hukuman kepada manusia. Nah, sekarang pemirsa The Safe Ministry, apa sih pelajaran yang bisa kita lihat? Kalau kita lihat sebagai manusia bahwa Allah itu penuh kasih yang luar biasa. Jangan sampai kita melakukan ada satu niatan kejahatan yang kita sengaja ya. Karena kita tahu bahwa pasti Tuhan menyesal, pasti Tuhan akan mengalah kalau kita bertobat. Kemudian kita mencoba untuk niat melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Dia. Kita sengaja untuk melakukan, toh nanti juga Tuhan menyesal ketika kita bertobat. Toh Dia juga akan mengalah, mau mengampuni dosa kita. Sehingga kita seakan-akan mencoba-coba untuk melakukan satu perbuatan dosa. Jangan sampai melakukan hal itu ya, pemirsa The Safe Ministry ya. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah Allah penuh kasih, terus kita malah justru sengaja mencobai Allah. Jangan sampai kita mencobai Tuhan Allah kita sendiri. Demikian Beatrice dan pemirsa The Save Ministry. Baik, Pak Fajar. Pada pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari bahwa Allah berpegang teguh pada kasih dan keadilan. Pak Fajar, bagaimana kita tahu bahwa Allah benar-benar selalu berpegang teguh pada kasih dan keadilan? Ya, Beatrice dan pemirsa The Save Ministry. Tentunya Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kesetiaan ya. Dan dia konsisten. Konsisten apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan, itu pasti akan dilaksanakan. Itu yang prinsip yang perlu kita pegang. Berpegang teguh kepada kasih dan keadilan. Apakah memang betul-betul Tuhan yang kita sembah itu adalah penuh kasih dan keadilan? Ya, dia adalah penuh kasih. Tuhan Allah kita, dialah Allah, Allah yang setia, dan dia menepati janjinya, dan kasih setianya itu dapat dapat kita pegang selamanya. Selamanya ya. Karakter kebaikan dan kasihnya itu ditujukan dengan jelas, yaitu di atas kayu salib. Itu salah satu bentuk wujud kasih dia yang sangat begitu besar kepada umat manusia. Dan dia berjanji dan dia rela untuk mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Demi apa? Demi kebaikan manusia. Supaya manusia yang berdosa itu dia bertobat dari kejahatannya dan dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan memberikan kehidupan kekal bila mana mereka beriman kepada Tuhan Yesus dan akan memberikan keselamatan bagi manusia yang jatuh dalam dosa. Dia juga menganugerahkan kebaikan bahkan kepada musuhnya, ya. Kasihnya sangat begitu lengkap dan sempurna ya, dan dia tidak memandang seberapa besar kejahatan yang sudah dilakukan. Contohnya penjahat yang di samping daripada Tuhan Yesus, seberapa banyak kejahatan yang sudah dilakukan. Namun ketika dia memohon pengampunan kepada Tuhan, ingatlah Tuhan, bila mana engkau sudah ada di surga. Dan Tuhan memberikan satu tempat bagi dia, mengampuni dosanya, dan Tuhan Tuhan sangat begitu sayang kepada penjahat yang sudah bertobat ini. Nah, kasih dan kemurahan Allah itu jauh melebihi harapan yang masuk akal. Peliharalah kasih setia dan keadilan, dan tentunya kita menantikan Allah kita senantiasa ya di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Dan pada akhirnya Allah sendiri, Tuhan sendiri yang akan mewujudkan keadilan secara sempurna. Yaitu ketika penghukuman semuanya dan dosa sudah dilenyapkan, kejahatan sudah dilenyapkan, disitulah keadilan, nampak keadilan dan kasih yang sesungguhnya ya.
dan semua dosa dihapuskan dan tidak ada lagi air mata, dosa sudah dilenyapkan, kita mendapatkan satu kehidupan kekal tinggal bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa diskusi kita untuk pelajaran kali ini sudah selesai. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, jelas ditunjukkan kepada kita bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu semua mengungkapkan siapa karakter Allah. Dan karakter Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang berkeadilan, yang penuh belas kasihan kepada kita. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, maka apa yang perlu kita lakukan? Apakah Allah itu adalah Allah yang salah bertindak sehingga dia menyesal? Menyesal di sini sebenarnya adalah apa? Dia berbalik hatinya. Ya pemirsa The Safe Ministry, ini adalah satu kesempatan yang baik kepada kita. Ketika Allah sudah merancang keadilan, Allah seharusnya menunjukkan bahwa kita harusnya dihukum, tapi Allah berbalik. Ya, Allah berbalik. Doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah apa? Doa pertobatan seseorang. Oleh karena itu, ya, bagaimana sifat Allah yang penuh adil ini, biarlah itu juga menjadi apa? Menjadi cerminan sikap kita, ya, yang penuh kasih dan keadilan di dalam apa? Di dalam berinteraksi dengan kepada sesama kita. Adalah satu kebohongan, kemustahilan kita mengaku orang beragama, ya, orang yang mencintai Allah, mengasihi Allah. Tapi ketika kita tidak bisa mengekspresikan, mencerminkan kasih kita dan keadilan kepada sesama kita, ketika kita didapati masih apa? Bertindak lalim, bertindak kejam. Allah tidak senang dengan segala jenis penindasan, penderitaan, bentuk-bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, biarlah kita apa? Kita selalu mengucap syukur dan meminta pertolongan Tuhan agar kita menjadi apa? Menjadi umatnya yang penuh kasih, yang berkeadilan kepada siapapun, ya, kepada sesama kita dan kepada hal apapun kita penuh dengan berkeadilan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan keadilan Allah dalam mengampuni kesalahan dan dosa kita. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pelajaran yang sangat begitu indah bagi kami. Kami mengetahui bahwa sifat karakter Engkau adalah penuh penyayang, memiliki roh keadilan, sangat begitu baik, pengampun dan penyayang bagi semua manusia. Dan biarlah kami akan selalu berpegang teguh akan kesetiaan Tuhan, berpegang teguh kepada kasih Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami semuanya, seluruh umat manusia. Biarlah kami akan selalu bersandar sepenuhnya kepada Engkau saja. Gunakan kami Tuhan menjadi tangan kepercayaan Engkau, agar kami dapat boleh membagikan rasa keadilan, cinta kasih kami kepada sesama manusia. Dan biarlah karakter maupun sifat daripada Tuhan itu akan berada di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat boleh menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan, akan memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia, sehingga pada akhirnya kami akan bersyukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Segala sesuatunya hanya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkaulah Allah yang benar, Allah yang patut kami banggakan, Allah yang penuh dengan keadilan dan kesetiaan yang luar biasa. Terima kasih Engkau selalu mendengarkan doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing, seluruh pemirsa yang menyaksikan pelajaran ini. Dan biarlah iman mereka semakin dikuatkan dan dikokohkan untuk selalu bergantung semuanya kepada Engkau saja. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Luar biasa sukacita yang kita rasakan setiap minggu diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar dan dalam kepada masing-masing kita. Jangan lupa kita bagikan kasih ini kepada orang-orang di sekitar kita untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa langganan di channel The Safe Ministry, bagikan video ini dan juga suka dengan video kami. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati.